Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan RP rancangan pembelajaran yang telah kami buat untuk kelas 3 semester 1 tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 3 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran ke-1 dengan muatan terpadu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Kompetensi intinya ada KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Indikatornya 3.8.1 membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Kompetensi dasar 4.8 memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar. Untuk matematikanya, kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya 3.1.1 menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, yang kedua, 4.1 kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir ada SBDP. Kompetensi dasar 3.3 mengetahui dinamika gerak tari. Indikator 3.3.1 mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 4.3 memeragakan dinamika gerak tari. Indikatornya 4.3.1 memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. Tujuan pembelajaran ada dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Karakter siswa yang diharapkan yakni ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, serta integritas. Nah, inovasi yang muncul dalam rancangan kami adalah pendekatan. Yang pertama ada pendekatan saintifik, yakni adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Kemudian metodenya yang kami ambil ada diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga ceramah. Medianya ada buku pedoman guru tema, buku siswa tematik, ada PPT, dan juga YouTube. Nah, menggunakan YouTube, peserta didik dapat lebih memahami suatu materi secara lebih cepat, karena biasanya media pembelajaran dibuat menarik, sehingga peserta didik tidak akan merasa jenuh. Hal ini disinyalir dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar
siswa. Nah, selain dapat menayangkan pembelajaran dari YouTube juga dapat menayangkan video seperti lagu nasional pembuka pembelajaran. Kemudian yang terakhir evaluasi, kami menggunakan Wordwall karena Wordwall dapat memberikan kelebihan-kelebihan tersendiri baik bagi guru maupun bagi siswa sendiri. Dengan Wordwall biasanya siswa akan merasa ditantang karena ada skor yang diperoleh dengan menjawab secara cepat dan tepat. Kecepatan akan mendapat skor sendiri. Selain itu akan ada persaingan antar peserta didik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soli dan solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, coba Ibu akan absen terlebih dahulu. Silahkan dilihat samping kiri, samping kanannya di ruangan Zoom. Apakah temannya ada yang tidak hadir? Coba dicek nama-nama peserta yang ada di ruang Zoom. Hadir semua sepertinya, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Hadir semua. Coba Ibu akan panggil satu-satu. Baik, Fahimah hadir? Hadir, Ibu. Oke, Tazkiyatun hadir? Hadir, Ibu. Oke, Azahra hadir? Hadir, Bu. Oke, Hasnanda hadir? Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya hadir. Nah, agar pembelajaran ini diberkahi oleh Allah, mari kita sama-sama berdoa. Oke, baik. Ibu akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa. Silahkan, Fahimah Dinan, dipimpin doanya. Baik, Ibu. Ayo teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Fahimah Dinan. Nah, baik. Alhamdulillah. Sekarang, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan dibuka mikrofonnya ya, dan semua mengikuti lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanahku, tanahku, di sana berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku semua. jiwanya untuk Indonesia. Indonesia
Terima kasih yang sudah mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita akan mereview ulang. Kita akan mengulang materi yang kemarin kita bahas. Siapa di sini yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Lupa Ibu. Oke, baik. Lupa, baik. Jika lupa, Ibu akan ingatkan kembali sedikit. Minggu lalu kita belajar tentang manfaat menyayangi tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan itu ada apa saja? Ada banyak. Bunga termasuk tumbuhan? Iya, termasuk tumbuhan. Makanan kita sehari-hari, tumbuhan bisa dimakan? Bisa. Banyak sekali yang bisa kita makan dari tumbuhan. Betul anak-anak? Betul. Hari ini kita akan belajar melanjutkan selain manfaat tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Menyayangi hewan dan tumbuhan. Iya, betul. Menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang menyayangi tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang apa? Menyayangi tumbuhan, hewan dan tumbuhan, Bu. Nggak tahu Ibu. Menyayangi hewan dan tumbuhan. Iya, hari ini kita akan membahas tentang menyayangi hewan. Coba boleh dibantu untuk memperlihatkan PowerPoint materinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran pertama dengan materi bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Oke, baik, selanjutnya. Nah, sekarang Ibu memiliki cerita. Coba, siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan cerita Ayam Jago Baru? Ayah Ibu. Oke, boleh. Silakan Faimah. Dibaca dengan sesuai tandanya ya. Jika ada koma, bacanya seperti apa, dan jika ada titik, bacanya seperti apa. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di dusun itu. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, dalam tidurnya, jago itu terjaga sebelah matanya yang masih mengantuk. Membuka pelan. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlari keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Baik, Sudah, terima Ibu. kasih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Faimah, telah membacakan dongeng Ayam Jago Baru. Nah, tapi masih ada lanjutannya. Baik, selain Faimah, siapa yang mau membantu Ibu membacakan dongengnya? Saya boleh. Iya, boleh. Azahra, silakan dibaca dengan intonasi yang tepat ya. Baik, Bu. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Sapi-sapi pun perlahan-lahan turun ke halaman. Wah, rupanya Pak Tani terlambat mengajak kita ke sawah, ujar mereka. Astaga, sudah pagi. Gumam si anjing. Dia masih capek dan mengantuk. Seharian tadi dia berlari ikut menjaga kambing dan padi. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar binatang-binatang itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak.
Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Binatang-binatang kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu dia akan berkokok. Oke, Sudah, baik. Bu. Terima kasih Zahra sudah membacakan dongengnya. Baik, coba ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke sifat pertukaran perkalian, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi, tadi itu si ayam jago baru kenapa katanya? Ada yang masih ingat dari dongeng yang tadi dibacakan oleh Fahima dan Zahra? Si ayam kenapa katanya? Dia merasa apa? Dia merasa Merasa malu, Bu. merasa malu. Karena kenapa? Karena dia kenapa? Karena dia salah mengira. Dia berpikir bahwa hari sudah pagi, padahal nyatanya yang berbentuk bulat penuh itu adalah bulan purnama. Oke, jadi kita harus lebih berhati-hati anak-anak, jangan ceroboh seperti si ayam jago. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi sifat pertukaran perkalian. Nah, selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Berdasarkan sifat pertukaran, perkalian dua bilangan akan tetap sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Nih, coba perhatikan, ada contohnya nih. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Nah, langkah pertama yang Benny lakukan adalah memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap-tiap ruangan di kandang. Yang kedua, Benny mengubah anak ayamnya itu setiap kandang menjadi 5 ekor. Nah, ilustrasinya atau gambarnya adalah seperti di bawah ini, lihat. Kita dapat menuliskan bilangannya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena kenapa? Di sini lihat ada gambar anak ayam. Satu kotaknya diisi oleh berapa anak ayam? Yang A diisi oleh berapa anak ayam? 2, Bu. 2, Ibu. Iya, 2. Nah, ada berapa kotak di dalam sini? Coba dilihat. 5, Bu. Ada 5. Ada 5. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian yang kedua, yang B. Tadi Benny merubah. Tadinya kan ada 5 kandang, dirubah menjadi hanya 2 kandang. Tapi Benny memasukkan anak ayamnya adalah berapa ekor ini? Di dalam kotak yang B? 5. Satu kotak ada berapa ekor? 5, betul sekali. Dan ada 2 kotak, jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi intinya adalah 5 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 5. Nah, bisa dibalik matematika itu. Coba slide selanjutnya. Sudah paham sampai sini anak-anak? Paham, Ibu. Oke. Sekarang kita akan berlatih. Tapi sebelum latihan, sepertinya Ibu lihat dari tadi di Zoom kurang bersemangat nih. Coba biar menambah semangat, Ibu akan menampilkan ice breaking atau kita istirahat sebentar ya. Baik, coba ketika Ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian tepuk 1 kali. Selamat pagi, tepuk 1 kali. Kemudian Ibu bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kemudian kalau Ibu bilang selamat malam, tepuknya 3 kali. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bisa, oke. Semangat dong semuanya. Oke, baik. Coba permulaan dulu. Selamat malam. Oke, coba selamat siang.
Oke, selamat pagi. Oke, satu kali. Coba Ibu tes satu-satu ya sekarang. Coba Fahimah, selamat siang. Oke, coba Zahra, selamat pagi. Oke, coba Taskia, selamat malam. Oke, coba. Sekarang yang salah nanti berarti tidak konsentrasi. Coba, selamat pagi. Oke, selamat malam. Oke, selamat siang. Oke, terima kasih anak-anak. Berarti kalian semua fokus memperhatikan Ibu. Nah, sekarang mari kita kembali ke pembelajaran hari ini. Mari kita latihan. Coba. Yang A ini ada kotak yang isinya apa? Ayam Apa ini goreng, isinya, Bu. anak-anak? Paha ayam goreng. Iya, betul sekali. Nah, di satu kotak ada berapa ayam? Tiga, Ada Bu. 3 Ibu. Ada 3. Terus dari tiga potong ini ada berapa jumlah kotaknya di sini yang A? 18. Ada 6 Ibu. Ada 6. Nah, penulisan lambang bilangan paha ayam goreng di atas ini adalah berapa jadinya? Ada berapa? 6 kotak dan 3 ekor ayam. Jadi berapa? 6 dikali 3 sama dengan berapa? 6 dikali 3 berapa anak-anak? 18. Nah, kemudian yang B-nya itu ada berapa? Pahanya ada berapa di satu kotak? Ada 6. Ada 6. Kemudian ini jumlahnya ada berapa kotak? 3. 3. Oke, jadi penulisannya gimana? Kalau tadi 6 dikali 3 berarti sekarang ini berapa? Ya, 3 siapa yang kali bisa jawab? 6, Bu. Iya, 3 dikali 6 sama dengan berapa hasilnya? 18. 18, betul sekali. Nah, jadi kesimpulannya adalah berapa? 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Oke, baik. Ibu akan memperlihatkan slide selanjutnya. Oke, coba satu lagi nih. Siapa yang bisa? Satu lagi kita latihan. Nah, oke, baik anak-anak. Satu lagi Ibu ingin memberikan latihan dan Ibu akan mengecek apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi yang Ibu sampaikan. Coba ini, gambar bulu ayam di di kotak yang A, ada berapa itu jumlahnya? Ada berapa? Satu kotaknya? Ada 6, Bu. 6, Bu. 6, betul. Nah, ketika dijumlahkan ini kotaknya ada berapa yang warna biru di yang A? 4, Bu. Ada 4. Nah, jadi penulisan lambangnya itu bagaimana? 6 kali 4. Betul tidak, 6. Bu? 6 dikali 4. Iya, betul sekali. Tapi betul 6 dikali 4, tapi itu adalah bagi yang B. Yang A itu karena dia 4 kotaknya, jadi yang didahulukan adalah yang kotaknya dahulu. 4 dikali 6. Iya, 4 dikali 6. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa 4 dikali 6? 24 ya, Bu. Iya, 24, betul. Nah, yang B ini satu kotaknya ada 4 bulu ayam. Ada berapa kotak semuanya? Yang B? 6, Bu.
Ya, ada 6. Penulisan lambangnya bagaimana? 6 Penulisan kali 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. oke, 24. Jadi kesimpulannya adalah 4 dikali 6 sama dengan juga 6 dikali 4. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, kita akan belajar gerak dari macam-macam binatang. Coba gambar yang ini yang pertama. Gambar yang pertama. Ini gambar apa? Yang hijau? Ular, Bu. Ular. Ular itu biasanya apa? Melata. Oke, yang kedua. Ini gambar apa yang imut-imut nih? Kucing. Kucing. Kucing itu geraknya bagaimana bergeraknya? Berjalan, Bu. Berjalan, Bu. Yang ketiga ada yang bisa terbang. Burung, Bu. Burung itu bergeraknya dengan terbang. Yang terakhir ini yang warna hijau juga apa nih yang suka ada di air? Katak atau di tempat yang lembab ya hidupnya katak itu. Katak itu bergeraknya dengan cara melompat. Kalau kalian bergeraknya dengan cara apa? Berjalan. Iya, betul sekali. Pintar dengan cara berjalan. Baik, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang gerakan-gerakan hewan. Nah, berikut ini ibu punya gerakan tari yang menyerupai binatang. Coba ya. Kita lihat ini yang pertama. Yang pertama ini. Yang hijau ini gerakan tari apa namanya? Tari apa? Ada yang tahu? Kenapa? Tari apa? Burung merak bukan, Bu? Iya, tari merak menyerupai burung Merak. merak. Oke, yang kedua ini tari apa namanya? Kuda, Bu. Kuda apa? Kuda lumping. Kuda lumping, betul sekali. Menyerupai kuda lumping. Oke, yang selanjutnya ini. Ini apa? Menyerupai apa? Naga. Tari apa? Naga. Tari apa namanya? Barongsai. Tari barongsai. Biasanya kita menemukannya di mana? Di acara apa? Imlek, tahun baru Cina, Bu. Iya, betul. Imlek. Iya, baik. Coba slide selanjutnya. Nah, setelah kita tahu bagaimana gerakan hewan, bagaimana tari yang menyerupai gerakan hewan, sekarang kita akan menirukan gerakan hewan. Coba, apa ini? Yang gambar yang di sampingnya warna kuning, mulutnya monyong apa? Bebek, Bu. Bebek, Bu. Betul. Coba kita sama-sama. Tekukan kedua siku di samping badan. Coba. Kemudian gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Coba digerakkan perlahan. Oke. Dan yang terakhir gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Dan bagaimana bunyi bebek? Kwek, kwek, kwek. Iya, begitu menirukannya. Berarti sambil berbunyi juga. Kwek, 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 kwek. Seperti itu. Mengerti? Mengerti, Bu. Ibu. Bisa semua meniru gerakan bebek? Bisa, Bu. Bisa. Baik, pintar sekali anak-anak ibu. Oke. Baik. Nah,
materi tadi meniru gerakan hewan itu menjadi materi terakhir hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah seru? Seru, Bu. Seru, Bu. Oke, coba Ibu ingin mengulas sedikit. Tadi kita belajar tentang apa aja pertama? Tentang dongeng ayam jago, Bu. Iya, tentang dongeng ayam jago. Kemudian kita belajar apa lagi tadi yang kedua? Ayo, Fahimah, belajar apa tadi kita yang kedua? Hitungan, Ibu. Belajar apa? Hitungan. Belajar matematika mengenai sifat pertukaran bilangan. Coba, yang terakhir materi tadi yang ketiga, Zahra. Belajar tentang apa tadi kita? Gerakan macam-macam hewan, Bu. Iya, baik. Gerakan macam-macam hewan. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama tadi tentang cerita ayam jago baru. Kemudian kita belajar sifat pertukaran perkalian dalam bilangan. Kemudian kita juga belajar menirukan gerakan hewan dan kita juga bisa kita juga bisa melihat bagaimana tari yang menyerupai hewan. Anak, kesimpulan yang dapat kita ambil, jadi kita harus menyayangi hewan. Mau itu hewan yang melata, hewan yang berjalan, hewan yang berenang, hewan yang terbang, kita harus menyayangi macam-macam hewan. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana sifat dari penjumlahan pada bilangan. Dan kita juga ketika membaca dongeng itu harus tahu bagaimana intonasi yang cepat, seperti tanda titiknya, tanda komanya, dan sebagainya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Insya Allah cukup. Tidak ada. Baik. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu punya kuis buat kalian. Nah, kita mengerjakan kuisnya sama-sama ya, biar di rumah tidak ada PR. Kalian pasti tidak mau ada PR kan? Ya, baik. Mari kita kerjakan sama-sama. Baik, mari kita mulai mengerjakan kuisnya sama-sama anak-anak. Semuanya bersuara menjawab ya. Oke, coba. Penulisan lambang bilangan yang tepat dari gambar di bawah ini adalah, coba dilihat dulu itu, ada berapa jumlah kucing dalam satu kotaknya, kemudian ada berapa kotak, coba. Lima Ada kali berapa? 2, Bu. 5 dikali 2 sama dengan 10. Coba 5 dikali 2 diklik. Oke, betul. Baik, soal selanjutnya. Gambar mana yang menyatakan 6 dikali 5 sama dengan 30? Apakah yang A, B, C, atau D? Coba. Yang B, Bu. Yang apa? Yang B? Iya, coba diklik yang B. Bu. Yang B, betul sekali. Coba soal selanjutnya. Berikut adalah gerak tari yang menyerupai binatang, kecuali yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yang C, Bu. Yang C. Coba diklik yang C, anak-anak. Oke, baik. Soal selanjutnya. Binatang di bawah ini termasuk dalam gerakan macam-macam binatang, yaitu cicak bagaimana? Cicak apakah terbang, berjalan, melompat, atau melata? Melata, Bu. Melata, Bu. Oke, melata. Coba kita cek sama-sama. Ih, hebat sekali anak-anak Ibu. Baik, soal selanjutnya. Sikap menyayangi binatang dapat tercermin dengan cara apa? Tidak mau makan makanan dari hewan, merusak lingkungan yang banyak hewannya, merawat hewan piaraan dengan baik, atau memelihara banyak hewan di kamar. Bagaimana kalau menyayangi binatang?
Yang C, Bu. Merawat Yang C. hewan. Coba diklik yang C jawabannya. Oke, baik. Betul sekali. Coba soal selanjutnya. Dika melihat seekor anak kucing yang terjatuh di selokan. Lalu ia mengambilnya dari selokan dan membersihkan anak kucing itu. Sifat yang dimiliki Dika termasuk sikap apa? A. Pemaaf, B. Disiplin, C. Ramah, atau D. Penolong? Coba D, yang mana? D. Yang Coba D, Bu. diklik yang D. Oke, baik. Pintar sekali. Coba soal selanjutnya. Kakek Santi seorang peternak kambing. Kakeknya memiliki 4 kandang kambing. Jika setiap kandang berisi 4 kambing, maka jumlah seluruh kambing yang dimiliki kakek Santi adalah berapa? 14 ekor, 16 ekor, 15 ekor, atau 18 ekor? 16 ekor, Bu. 16 ekor. Coba diklik yang 16 ekor. Oke, baik. Yang terakhir. Setiap orang memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda. Namun kita semua harus tetap saling apa? Membandingkan, menghargai, mencela, atau menghadiahkan. Menghargai, Bu. Hargai. Oke, baik. Coba diklik yang menghargai. Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan 8 soal kuis dan semuanya betul semua. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian semua hebat. Nah, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Mari kita tutup dengan membaca doa. Silakan Pak Imadina dipimpin untuk membaca doa. Baik, Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian materi hari ini dari Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Selamat belajar di rumah.